Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Ridwan Kamil. Oh, bukan. Ridwan Ramin, bukan juga. Ridwan Hani. Kalau gitu gue tadi pakai baju dinas ya? Iya, harusnya iya. Topi gubernur ya kan? Iya. Wan, lo katanya ugal-ugalan kalau nyetir, kata si Om Mobi, Om itu Fitra. ada ceritanya. Gimana itu? Oke. Cuma ini kalau mau tayang lo mesti izin dulu ke Om Mobi Om Fitra. Jadi sebenarnya lo nggak ugal-ugalan? Ya enggak, santai. Oh. Gue agak berpikir sih kalau gue ngebut, aduh lumayan nih bensinnya kan. Pertimbangan ekonomi berarti. Ekonomi. Bukan safety. Makanya ya? sekarang pakai mobil listrik enak. Nggak usah mikirin bensin. Kayak lo bertiga pada ini dah, pada apa namanya encourage orang untuk pakai mobil listrik. Kenapa sih? Di luar dari encourage orang, kalau udah naik mobil listrik biasanya males balik ke mobil biasa. Kenapa tuh, Wan? Yang pertama mobilnya enak, nggak perlu ada ganti gigi, apa segala macam tuh smooth ya. Terus yang kedua, 500.000 3 bulan cing listrik. Untuk membiayai itu setiap hari jalan? Iya. Waktu mobil gue itu mobil listrik lagi disewa semua tuh, yang G20. Balik lagi ke mobil biasa, ngisi deh Pertamax 500.000, das. Seminggu, rutinitasnya sama. Kan jadi males ya? Iya. Dan rata-rata temen gue yang udah pada ganti, rata-rata gitu dari yang sebulan 2 juta, jadi 500.000 3 bulan, segituan lah. Tapi tergantung mobilnya ya. Kalau gue pakai mobil yang kecil banget itu loh. Wuling. Nggak apa disebut nih? Nggak apa-apa. Oh ya udah. Iya. Jadi gue kalau di rumah itu orang nanya, mobil lu apa di rumah? Wulingnya Rivi, nggak ada yang lain. Yang lainnya baru kalau misalkan mau keluar kota, baru pinjam atau ngambil dari mobil kantor gitu. Emang lu punya mobil listrik berapa disewain G20? Enggak kan. Orang tua sama kakak rental mobil. Iya, ada mobil. Titipin. Ada mobil listrik berapa? Ya cuma Wuling Rivi sama Ioniq. Yang disewa-sewain? Ya kalau ada yang mau sewa boleh. Ioniq itu Hyundai ya berarti? Hyundai. Iya. Tapi di mana? Ditaruh di Klaten semua nih? Enggak, lagi disewa di Jakarta. Kalau lagi balik baru gue pakai. Kalau di Klaten pakai apa? Wuling Rivi itu. Ini lo bawa dari Klaten nih? Enggak, itu Wuling Bingo yang baru. Yang 5 pintu ya. Ini jadi Wuling ada 2 nih? Iya. Yang di sini yang Bingo? Enggak, ini baru aja. Baru beli. Iya, Wuling apa? Bingo. Iya, Wuling Bingo namanya. Iya, yang bulet-bulet gitu loh. Iya, yang udah 4 pintu katanya. Ya, jadi pintunya extend lah, ada di belakangnya. Tapi ininya dimensinya lebih panjang juga? Lebih panjang. Kan anak gue baru lahir yang ketiga. Iya. Nah, kemarin tuh bawa stroller nggak muat, jadi agak repot. Ya udahlah, beli yang gedean dikit. Gitu. Itu berapa harganya kalau si Wuling yang itu Bingo? 408, tapi belum termasuk PPN 1% ya. Kan kemarin masih pakai PPN 11%. Oh, berarti bisa lebih murah dari itu? Bisa lebih murah. Kalau misalkan lebih murah 40 juta aja kan jadinya 360 ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu pakai inden-indenan nggak? Laku banget kan ya? Kurang tahu ya. Kemarin tuh pre-order tuh 3.000 nggak salah. Maksudnya 3.000 unit? SPK. Oh, 3.000 SPK ya. Nunggu berapa lama itu 3.000? Nggak tahu. Nah, lu? Kan gue SPK dari jauh hari. Oh, udah jauh-jauh hari. Iya. Jadi kalau mau dapat yang pertama itu, sebelum mobilnya launching udah kita pesen dulu sama si dealernya, salesnya. Bilang, pokoknya ada alokasi per tahun buat gue ya. Warnanya apa aja nggak apa-apa lah, bebas. Iya. Kalau kemampuan baterainya sama yang kecil? Oh, yang itu 410, yang ini 410, yang kecil 300. Oh, karena baterai speknya lebih gede. Harganya juga lebih mahal. Oh, iya. Belum pernah nyoba, Cing? Belum pernah. Kalau Wuling yang itu gue pernah. Wuling yang kecil. Coba aja. Yang ini. Gue kan lo situ naik apa dulu lo ke sini? Apa ya? Porsche ya? Oh iya, Porsche. Wah, buset ya. Gue bilang Ridwan ini kenceng banget. Untung nggak lewat komplek TNI lo. Tapi kayak gue nggak geber-geber. Iya. Nggak bolak-balik 8 kali. Emang knalpotnya begitu. Iya, emang bunyinya begitu ya. Tapi lo memang gede di sini, Wan? Di Palapa sini? Gue sampai tahun 97 apa? Gue TK Teratai sini dulu. Iya. Pertanian 3. Jalan lurusan satu arah tuh. Situ. Dulu masih tetanggaan sama Nicholas Saputra. Oh, dia di situ bukan di dalam?
Nicholas Saputra kan di Palapa. Iya, di dalam sini. Oh, iya. Sampai tahun lo Gua lupa, pokoknya sebelum Krismon pindah ke Gandaria. Ke Gandaria. Tapi kakek lo masih di sini. Enggak. Yang gua ke rumah lo tuh. Yang lo tuh. Yang gua itu di Komplek AL dulu. Lah itu waktu gua ke sana. Ya, itu udah dijual Komplek AL, terus pindah ke sana. Pindah ke sini. Nah, sekarang siapa nempatin? Dipakai tempat pengajian sama nyokap gua. Nggak ada keluarga lo yang di situ? Nggak ada. Ada yang jagain orang, tapi ada sering bikin pengajian. Sama yang wakaf air itu? Iya. Wakaf air itu ngapain sih, Wan? Jadi nyokap gua tuh bikin air RO. Terus kalau ada yang mau ngambil ya ambil gratis. aja, gratis. Sampai sekarang tuh masih? Sampai sekarang masih. Iya. Terus sekarang rumah lo juga ada dekat-dekat sini ada? Bukan rumah sih itu ya, kantor. Kantor. Tapi lo tinggal di situ dulu? Enggak. Lo di mana sih sebenarnya tinggal? Gua dulu ngontrak di sini. Yang di mana? Di Ayani. Terus di Ayani, di apa namanya? AUP Barat. Terus pindah ke perumahan dekat Jalan Gabus ya kalau nggak salah ya. AUP Al-Azhar. Yeah. Al-Azhar situ, deket situ. Ngontrak gua. Nah, yang kantor sini? Iya, itu kantor. Maksudnya itu punya lo? Enggak, sewa juga. Oh, nyewa juga di situ, kasih pala segala macam tuh. Nah, yang di Taman Mini? Iya, itu sewa juga. Itu Autonet Care. Yang di Pol Tangan? Udah enggak. Oh, itu kemarin sama Riko. Riko Uang? Bareng, iya. Dia kemana Riko Uang ya? Di PIK sekarang. PIK ya? Iya, PIK. Dia ngapain dia? Ya udah tinggal sana. Tapi masih dagang-dagang itu masih? Nggak tahu, kemarin lagi sibuk parfum. Iya. Waktu itu sama lo ya ke sini ya. Terus gue lihat di Instagram itu kayak dia tobat flexing gitu ngasih motivasi. Iya. Jadi udah jarang kalau ketemu langsung tuh udah jarang sama Riko. Jarang. Iya. Tapi masih komen-komenan di IG aja, story apa segala macem. Kalau dulu kan dia masih jomblo gitu kan. Di mana? Nih ada sini dateng. Kan circle kita kan mirip-mirip sama internet marketing. Jadi kalau ada temen yang lagi dari Bandung apa segala macam ke sini, nah dia suka ikut juga. Oh, iya. Lo kapan sih bersentuhan sama otomotif, Wan? Lama kali ya. Sekolah lo apa deh? Dari kecil itu bokap gue tuh pulang kerja itu suka bawa tabloid, ya kan. Nah, gue tuh belum bisa baca, jadi gue gunting-guntingin aja. Dari situlah suka baca apa segala macam. Dari kecil, dari zaman gue di Palapas itu. Memang tertarik sama otomotif? Emang senang aja. Ya tapi kan emang laki-laki ya. Suka otomotif wajar ya, itu kayak naluri ya. Lo juga senang otomotif kan? Iyalah, kalau senang masalah senang, cuman tidak didalami aja. Iya. Emang sekolah lo ada hubungannya sama teknik-teknik kan? Nggak ada. Sekolah apaan? Gua bocorin. Perpustakaan, berarti sastra, di sastra? FIB, Fakultas Ilmu Budaya, tapi majornya perpustakaan, librarian. Itu ngapain sih pelajaran itu? Ketawa nggak ngeledek sih? Nggak, perpustakaan maksudnya yang di... Gue sebel ya. Zaman-zaman belum internet emang perpustakaan pasti harus ada ada ilmunya gitu. Betul. Karena nyusun supaya gampang ditemukan aja itu sulit. Susah banget. Gitu. Belum mengklasifikasikan. Iya. Nah, yang dipelajarin apanya tuh? Yang tadi lo sebutin. Ya. Termasuk arsip ya. Arsip. Terus sekarang udah zamannya digital. Jadi informasi digital, dokumen ada jutaan, ribuan, gimana cara lu nemuinnya kan juga pakai teknik kan. Iya. Nah, kalau yang waktu lu kan zaman masih manual kan? Udah digital? Udah digital, ya Allah. Anjay, emang lu angkatan berapa di sini? Gua masuk kuliah 2009. Oh, udah digital ya? Iya. Dulu waktu umur lu 40 tahun, gua 20 tahun. Setengah umur gua tuh. Anjrit, iya bener. Lah, iya. Iya. Lu 2009, gua 89 ya, 20 tahun. Oh, jadi tapi peralihan lah ya, nggak full digital. Lo masih pelajarin juga. Masih pelajarin yang manual-manualnya? Masih, yang katalog kartu masih. Iya. Itu kan sulit banget itu. Iya, susah. Nah, kalau kerja sesuai dengan background akademis di perpustakaan itu kerjanya di mana ya? Di perpustakaan. Iya, maksud gua. Perpustakaan apa gitu? Di perpustakaan. Kan sedikit banget perpustakaan di sini. Di arsip. Terus di law firm juga. Law firm misalkan lu ada kasus. Iya. Coba librariannya disuruh cari
hal yang terkait kasus ini. Hmm. Jadi nanti si lawyernya bahan bacaannya tuh udah disediain, Disiapin, udah ya. disiapin. Jadi dia nggak perlu ngulik-ngulik lagi. Iya. Terus dokumen manager biasanya kalau di TV-TV, records manager kan ada tayangan lama, itu Iya. biasanya isinya anak perpustakaan sih. Oh, jadi sebenarnya di perusahaan itu ya dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Hampir setiap perusahaan punya divisi itu ya. Yang besar, Iya. yang dokumennya besar. udah gede. Yang dokumennya udah banyak dan perlu penataan. Iya. Dulu cita-cita gue tuh waktu kuliah tuh gue pengen bikin ini konsultan arsip. Anjay, konsultan Iya arsip. kan ada Indo Arsip, ada Santa Fe apa segala macam. Dia punya storage warehouse gede. Itu isinya arsip-arsip dari dokumen perusahaan-perusahaan gede ditaruh situ dititipin sewa. Oh, penyewaan. Kayak penyewaan gudang. Betul. Sekaligus pengarsipannya. Jadi once dia butuh dikirimin langsung. Masih ada nggak tuh sekarang yang gitu-gitu? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Karena masih ada bukan masih ada beberapa ya, masih ada yang memang membutuhkan arsip fisik ya. Iya, Dan iya. dokumen lama kalau hilang kan setengah mati susahnya nyarinya. Iya, Super iya. Semar aja nggak ketemu sampai sekarang. Nah, dari dulu ya. Iya. Kemana itu Super Semar ya? Akhirnya 32 tahun kita tuh. Gara-gara Super Semar. Kok gitu ya? Iya, iya. Gara-gara Ngeri Super sedap Semar ini. hilang itu ya. Nah, lo milih perpustakaan. Awalnya tuh gimana nih? Ada lo SMA terus aku milih perpustakaan gitu. Gue kan dari dulu SMA itu kerjanya ngulik-ngulik komputer kan. Ah, Bikin website apa segala macem, cari duit. Nah, terus waktu kuliah itu pilihannya ilmu komputer, sistem informasi lah. Terus udah ada Fasilkom ya? Udah ada dong. Udah ada ya. Lu dulu tahun berapa sih, Cing? Kayak belum ada gue di Fasilkom lah. Ya. Terus waktu lagi bedah kampus ngeliat tuh ada jurusan ilmu perpustakaan. Iya. Dibilangin ini IT-nya anak IPS. Oke. Katanya banyak nih IT-nya di sini. Oh ya udahlah, gue pilihan nomor 3 itu. Ya udah akhirnya Keterima di itu. situ. Padahal gue dulu IPA, jadi masuk IPS. Jadi belajar IPS-nya dikit-dikit aja, ya udah masuk. Iya. Begitu masuk, wah ini gue salah jurusan nih gitu nggak? Ada. ada. Iya. Tapi ketika mempelajari komputer, ada komputernya kan nggak semua SKS itu ada komputernya semua kan. Iya. Ya jadinya kayak ya udah kita udah ngerti lah. Iya. Jadi lebih mudah malah ya. Lebih mudah. Iya. Nah, terus lulus. Ada sempat kerja yang sesuai dengan itu nggak? Begitu lulus, habis lulus kerja. Justru sebelum lulus ya. Eh. Sebelum lulus itu kadang ikut proyekan apa segala macem. Yang sesuai dengan ini, librarian Iya, ini. Librarian pernah beberapa kali. Jadi ngerjain proyek-proyek perpustakaan tuh pernah. Begitu Jadi- lulus, Begitu lulus, enggak kayaknya. udah nggak pernah kerja lagi. Kerja sama Suki, gaptek. Gaptek. Emang Suki ilmu perpustakaan juga? Enggak. Sempat bareng Bang Ridwan kerjanya. Oh ya, sempat ini nge-review gadget juga iseng dulu. Oh. Awal-awal tahun berapa tuh? 2016 lah. 2016. Nah, lo di YouTube tahun Kalau sama Autonet Max 2013. 2013. Mulai sendiri 2016. Nah, lo bisa ke Autonet Mag. Oh itu sama teman bertiga bikin itu. Oke. Jadi karena sama-sama suka otomotif segala macam, dulu kan kerjaan bikin website segala macam kan. Terus pengen bikin sesuatu yang buat Indonesia gitu kan. Iya. Makanya main website bule mulu. Ya cobalah bikin di situ. Ya ketemu sama Kang Idu ya Audi, ya udah sampai sekarang. Sekarang masih jalan ini? Masih jalan, alhamdulillah. Kemarin baru ketemuan di acaranya itu launching MG. Di MG. MG itu yang listrik juga kemarin ya? Iya, yang listrik. Dia ada yang bensin biasa, ada yang listrik. Tapi kebetulan mereka kemarin launching yang listrik. Itu merek Inggris. Merek Inggris tapi fully owned by Chinese company ya, SAIC GM Wuling tuh. Teknologinya Inggris atau Cina? Teknologinya udah mirip-mirip kali ya. Tapi desain house-nya itu masih di Inggris. Iya. Lo udah berapa kali pakai MG? Hampir semuanya udah pernah gua coba ya. Ini jadi Enak ngomongin MG. Ya enak-enak aja sih. Terutama yang MG4 EV itu gue suka banget ya. Kenapa dia? Enak dipakainya. Suspensinya pas, Nah, iya, handlingnya suspensi. enak, agile segala macem. Dan emang di luar tuh juga banyak pujian dari mobil tersebut sih. Itu kelasnya apa tuh?
Kalau mobil listrik itu kelasnya apa sih? Kalau misalnya di mobil konvensional kan CC misalnya. Nah, sebenarnya itu yang lucu dari mobil listrik ya. Ya. Kalau dulu, nggak dulu sekarang aja ya, kita naik mobil bensin ya harganya 400 juta, 1500 cc sama yang 1M, itu perbedaan performance itu jauh banget. Iya. Ya kan? Yang satu cuma 110 HP, yang satu lagi udah 200 HP ke atas. Mobil listrik sekarang yang murah sama yang mahal, performance-nya bisa sama. Karena? Ya, karena untuk menciptakan powertrain mobil listrik itu, antara yang high spec sama low spec, itu harganya nggak jauh beda. Karena yang paling mahal itu bukan mesin listriknya, tapi baterainya. Jadi, kalau misalkan kita ngomongin mobil listrik kenapa harganya beda-beda, itu biasanya berdasarkan range, jarak tempuh. Besar baterainya berarti itu tergantung. Iya, besar baterainya, ya? aerodinamisnya, segala macem. Dan efisiensi dari si motor listriknya sendiri. Gitu. Kalau ininya kayak fitur-fiturnya? Features-featuresnya ya itu emang enaknya mobil Cina ya. Bisa murah banget ya dengan features yang lebih banyak. Ya karena lu beli head unit deh, merek Jepang, merek Eropa sama head unit merek Cina itu kan dengan kemampuan yang sama, fitur yang sama, udah beda banget. Iya. Ya kan? Lu beli ini deh, kalau zaman sekarang udah susah kali ya. Zaman dulu kan handphone berasa banget tuh antara Xiaomi sama Motorola ya kan. Iya. Antara Samsung sama yang merek-merek CMN gitu kan. Nah kalau sekarang tuh udah rata-rata yang kayak gitu udah hilang. Udah tergantikan sama Cina-Cina atau enggak Korea. Dan rentang harganya itu udah mirip-mirip dan fiturnya, kemampuannya juga mirip-mirip sekarang. Jadi orang beli yang lebih mahal itu apa pertimbangannya? Ya banyak sih. Kayak kan brand name. Oh iya. Iya dong. Kayak kemarin Om Fitra kesini bawa BMW. Harganya 1,8 miliar. 2,4. 2,4. Ya 2,4 miliar. 2,39. Iya. Itu kemampuannya nggak jauh-jauh beda. Sama Ioniq 5 nggak jauh beda. Range-nya dia 430. Ioniq 5 800 juta 450. Malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi. Performance-nya menang si siapa namanya? BMW. Performance itu maksudnya? Ya akselerasi, top speed, menang, ya kan? Tapi kan secara range bisa lebih jauh. Lebih jauh. Nah, yang bedakan apa ya kemewahannya itu. Ya Feature-feature kan? dalamnya. Untuk desainnya, terus dia pakai karbon, interiornya, audionya, segala macam ya itu yang membedakan. Sama ya nama tadi. Itu mungkin kalau produsen Cina bisa bikin mobil kayak gitu dengan spek yang sama segala macam, mungkin harganya bisa setengahnya. Iya. Memang beda banget sama mobil konvensional artinya. Ada harga ya, memang ada kualitas kalau mobil konvensional ya. Iya, betul. Dengan cc yang sama tapi horsepower bisa beda. Kalau ini dengan kapasitas baterai yang sama ya relatif sama semuanya jadinya. Iya, tinggal motor listrik aja dimasukin yang berapa gedenya. Ya, jadi emang kalau kita tarik sejarah dulu ya. Tahun 2000 itu mobil Cina tuh banyak, 2000 awal gitu kan, dari tahun 90-an sebenarnya. Cuman, ketika mereka mau bikin mobil bensin, mereka udah ketinggalan jauh. Jadi kalau misalkan sama-sama, ini kita nih, mau bikin mobil, ya kan, mau buat nyaingin Toyota, ya udah susah ngejarnya. Teknologinya dia punya banyak, segala macamnya banyak. Jadi, gimana kita memulai sesuatu yang benar-benar teknologinya sama-sama belum punya nih, sama-sama masih nol. Ya, akhirnya bikinlah shifting, mereka develop buat mobil listrik. Dan di tahun 2008-2009, China itu benar-benar ngasih insentif buat orang beli mobil listrik. Tapi sebelumnya kalau ditarik dari tahun 2000-an, industri otomotif Cina itu kalau dia emang concern sama mobil listrik, pemerintahnya support dengan ngasih pinjaman yang bunganya lebih rendah. Terus dipermudahlah buat pengurusan segala macam. Jadi emang apa yang kita tahu Cina sekarang mobil listriknya canggih-canggih, nomor satu kan sekarang BYD ya. Iya, yang buat taksi ya, taksi Bluebird ya. Iya. Itu mereka tuh sejarahnya panjang, jadi bisa kayak gini. Jadi nggak sehari besok langsung jadi. Iya. Enggak. Kalau yang konvensional memang si Cina ketinggalan ya. Ketinggalan. Maksud gue gini, waktu di mobil atau motor Cina gitu, mungkin mesinnya jalan, cuman udah geter. Iya. Gitu-gitu aja tuh yang bukan teknologi mesin. Kayak apa namanya? Sekup-sekup udah pada bunyi. Iya, bautnya copot sendiri. Iya. Gitu-gitunya tuh Cina tidak bisa ngejar memang ya. Zaman dulu iya.
Tapi sekarang coba lihat mobil Cina zaman sekarang ya, nggak usah jauh-jauh. Ini apa namanya Volvo. Volvo tuh udah mau bangkrut, dibeli sama Geely, ya kan? Coba lihat mobil Volvo sekarang. Iya. Top, keren banget. Geely itu yang kecil itu dulu di sini sering ada di sini. Iya, Geely Panda. Iya, Ya kan itu kan jelek banget ya, mohon maaf ya kalau bisa dibilang ya. Itu jauh banget sama Geely yang sekarang. Jadi Geely itu dari dulu tuh pengen bikin mobil mewah, sampai bikin benchmark dari Mercedes-Benz gitu kan. Dia beli Mercedes-Benz, dipretelin, terus bikin copycat-nya gitu kan. Tapi gagal karena emang jelek. Dan sekarang kita lihat Geely, mobilnya bagus-bagus banget. Dia punya platform yang sama yang dipakai sama Volvo. Cuma itu beda. Dibeli teknologinya artinya? Atau gimana tuh? Engineer Volvo ya dikolaborasiin. Iya. Jadi Volvo kan sekelasnya BMW, Mercedes, Audi ya kan. Nah itu bayangin Volvo X Geely. Iya. Jadi segitu luar biasanya gitu. Iya. Gue pernah naik taksi yang apa BM apa yang BYD. BYD. Gue nanya sama tukang taksinya nih, udah mobil listriknya ada berapa di ini? Ada 2 Tesla sama BYD. Malah dia bilang kayaknya enakan BYD deh. Jarang rusak. Tesla emang sering rusak atau? Emang nggak awet. Emang nggak awet Emang Tesla nggak awet. BYD itu dulu yang BYD yang sekarang itu yang dipakai Bluebird itu sebenarnya mobil tahun 2011 pertama kali keluar, dan itu udah generasi keberapa lah. Dulu Elon Musk itu bilang Warren Buffett itu kan dia invest banyak di BYD. Nah terus ditanya Elon Musk, gimana si BYD? Diketawain, udah lihat mobilnya belum? Masa di-compare sama Tesla gitu. Karena emang mobilnya waktu itu jelek. Dan waktu itu juga secara model, segala macam juga jelek. Tapi seiring berjalannya waktu, mobil Cina itu adalah mobil yang paling sering dapat update. Dapat pembaruan terus. Makanya gua kalau ke Eropa, ke Jepang segala macam ada mobil lewat, itu gua bisa tahu itu mobil apa, di Cina. Gua ke Cina, ini mobil apa yang lewat ya? Ini apa ya? Ada 200 brand mobil di Cina. Banyak banget ya. Iya. Dan Cing, kita ngapain jadi ngomong mobil Cina ya? Iya udah nggak apa-apa. Ya. Di Cina itu setahun jualan mobilnya berapa? Tahu nggak? Berapa? Indonesia itu sekitar 900.000 unit per tahun. Oke. Banyak nggak tuh? Banyak lah. Banyak ya? Ya. Thailand tuh 800 ribuan. Jepang itu 4 juta unit per tahun. Cina 28 juta. Buset. Jadi kita 10% aja nggak nyampe gitu. Iya. Ngeri makanya itu. Dan udah rata-rata listrik di Cina sekarang? 50% listrik 2021 atau 2002 gitu ya. Kalau sekarang gue nggak tahu. Dan dulu tahun 2000, 50% mobil yang terjual di Cina itu bukan mobil Cina. Impor? VW, Audi. Segitu dikdayanya tahun 2000. Tapi sekarang VW Audi tinggal 11% di Cina market share-nya. Karena dia pas mau masuk mobil listrik telat. Jadi yang namanya ya sama kayak handphone. Ketika dia nggak up to date ya kan, Nokia sekarang kemana? Ya. Malah jadi BlackBerry Cina sekarang. BlackBerry juga. BlackBerry hilang. Iya. Jadi ini mobil juga akan seperti itu. Karena mereka udah lebih advance dan mereka ngembangin teknologi yang ke depan meninggalkan teknologi yang lama. Daripada gua sibuk ngurusin mobil bensin ya, udah nggak bakal kekejar, udahlah bikin mobil listrik aja. Nah, pasar di Indonesia dia masih unggul. Mobil listrik Cina. Mobil listrik masih Hyundai ya sekarang ya. Ya. Nggak tahu nanti setelah ada BYD, MG, terus nanti ada yang masuk yang lain-lain juga. Ini tahun ini banyak banget mobil listrik, bahkan mobil Vietnam aja masuk. Listrik juga? Iya, VinFast namanya. Itu akan masuk Indonesia dari Vietnam. Mau bikin pabrik di sini lagi. Vietnam loh. Iya, udah bisa ya. Dulu Vietnam itu belajar ke Indonesia buat nanam padi. Iya betul. Sekarang dia jadi importir padi ke Indonesia. Iya. Nah kalau kasus Korea tuh kenapa tuh dia Hyundai sama ininya bisa naik banget? Karena Hyundai itu dia emang dari awal udah invest ke teknologi listrik. Makanya ketika dia bikin mobil listrik dengan platform eGMP-nya itu pas kita bandingin sama mobil listrik lainnya emang lebih advance. Teknologinya, driving feel yang segala macam. Kayak contohnya dia bisa ngecas itu sampai 350 kW. Jadi 20 ke 80% 18 menit aja, Cing. Cepet banget dong. Cepet banget. Itu sama kita ngantri pom bensin cepetan itu. Iya. Gua ngecas mobil di KM57 pakai 200 kW ya, belum sampai 350 ya.
dari 50%, gue colokin, gue ke WC, gue ke Maret itu, balik, 9-10 menit, 80% lebih. Itu kayak handphone nggak sih? Ada batasnya, katanya handphone 80% aja, nggak usah sampai full gitu. Iya, kalau mau lebih awet gitu sih. 80%? Iya. Cuman teknologinya yang di handphone sama di mobil beda. Iya. Kalau di handphone itu, baterai itu seberapa awet, karena ada cycle nyoloknya kan. Iya. Jadi berapa ribu di charge, nanti baterainya rusak. Kalau mobil listrik, dia dari lifetime sama jarak tempuh. Bukan dari chargingnya. Karena kalau mobil listrik kita lepas gas kan dia ngecas. Maksudnya ngecas sendiri? Gimana Jadi, sih? ada regenerative braking. Jadi ketika kita lepas gas, itu kan ada kinetiknya tuh. Iya. Masih jalan kan, masih gelinding. Nah, pas dia gelinding itu masuk ke dalam baterai. Jadi memperpanjang range-nya dari baterai. Jadi semakin tidak nginjek gas, semakin awet? Semakin kita lepas gas, itu semakin awet. Dan itu bisa diatur levelnya berapa. Tapi kan dut-dutan jadi jalan. Ya, makanya itu. Kemampuan... Kalau kita naiknya kayak Ioniq 5 yang udah pakai eGMP yang udah feel-nya enak, itu enak banget. Oh, perbedaannya di situ. Karena itu bedanya mobil listrik yang zaman dulu sama zaman sekarang itu biasanya di pedal feel sama pedal remnya. Makin dia halus, makin dia nyaman, itu makin bagus berarti kontrolernya. Gua kemarin naik mobilnya Om Mobi, Kia EV6. Apa sih? EV6. EV6. Ya. Itu juga enak ya? Itu enak banget. 1,2 M. Iya. Lebih mahal dari rumah gua, Cing, yang di Klaten. Iya. Apa sih Hyundai Ioniq 5, 6 juga ada ya? Ada Ioniq 5. Itu yang di depan rumah lu ada Ioniq 5 ini siapa tuh? Punya tamu itu. Oh, punya tamu. Iya. Ioniq 6 juga ada. Ioniq 6 juga ada. Cuma itu apa? Upgrade-an dari Ioniq 5 atau enggak, beda model. Oh, beda model. Kalau Ioniq 5 kan dia lebih crossover ya. Kalau Ioniq 6 dia lebih kayak sedan. Dia bilangnya streamliner sih. Di sini udah ada belum? Udah. 1,190 M. Iya. Hampir 1,2 M. Emang baterai masih mahal banget ya? Masih mahal banget, Cing. Mahal banget. Iya kan, maksudnya itu ya, kalau misalnya harga mobil, mungkin bodinya akan sama harganya ya. Betul. Terus ini kan segitu gede mesin diangkat, diganti baterai. Iya. Dan itu masih lebih mahal dari si mesin yang segitu gede. Betul. Tapi kalau kita cek harga baterai dari tahun ke tahun, turun. Mobil listrik itu harganya cenderung lebih turun. Kayak contohnya gini, Nissan Leaf itu pertama kali keluar tuh kalau nggak salah 2010-2011. Harganya itu lebih mahal 50%, range-nya itu cuma separohnya. Jadi cuma 150 km kalau nggak salah ya. Nah sekarang Nissan Leaf itu 300 lebih kilometernya. Harganya di Amerika sama pertama kali launching itu udah tinggal turun sekitar berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah yang dulu pertama kali keluar tuh 45.000 US dollar. Sekarang tinggal 30 ribuan US dollar. Wow. Dengan range yang 2 kali lipat. Iya. Tapi itu kan dari 2011 sampai ke 2008, 2009. 2011, 2015, 2019 ya. Iya. Artinya seiring perkembangan waktu, dia makin canggih, makin murah. Cuma kita nggak tahu nih 10 tahun lagi kira-kira mobil listrik harganya berapa. Iya. Karena memang tergantung dari baterai kan. Betul. Semakin murahnya industri baterai, akan turun juga harga mobil berarti. Dan ke depan ini nanti baterainya juga lucu-lucu. Ada yang pakai namanya solid state, baterainya kering. Ada yang pakai baterainya itu pakai garam. Salt battery, apalah itu. Ya, ada macam-macam lah. Jadi mereka tuh lagi berlomba-lomba menciptakan baterai baru. Dan BYD itu yang mau masuk ke sini, dia punya blade battery. Kan baterai itu kan ditusuk, dideformasi kan bakal meledak. Dia nggak meledak. Oh. Keren. Dan BYD itu dia emang tahun 95 pertama kali berdiri emang perusahaan baterai, bukan perusahaan mobil. Oh, pantesan. Jadi dia lebih advance. Lebih advance. Baterai Nokia jadul kita tuh, yang kalau jatuh baterainya mencolot keluar, nah itu buatan BYD tuh salah satunya. Yang gelembung, kalau kena ini, iya. Jadi udah punya pengalaman bikin baterai. Iya, dan foundernya itu dari tahun sebelum 95 bikin perusahaan baterai, dia emang kerja di chemical, khusus buat bikin baterai di perusahaan Cina juga. Oh. Jadi emang background-nya udah kayak gitu. Iya. Nah selama lu pakai kendaraan mobil-mobil listrik ini, ada apa kesulitan-kesulitannya? Mogok sih, gue sengajain mogok.
Lah, maksudnya gimana? Gue kan pengen ngetes ini dapat berapa kilometer. Sampai habis. Sampai habis. Mogoknya karena habis baterai. Karena habis baterai. Di mana tuh lo mogok? Berapa kali ya? Yang pertama tuh Ioniq yang biasa. Gue lupa tempatnya berapa tapi bisa lihat videonya. Taruh di link di bawah aja, Cing. Nah. Ya, promosi gua. Iya. Terus Ioniq 5 itu dari klaim 451 gue di 490-an. Hampir 500. Terus Wuling REV dari klaimnya 300 dapat di 363. Nah yang terbaru Wuling Bingo nanti tunggu aja videonya. Udah bikin? Udah, nanti surprise dong. Kalau gue kasih tahu di sini nanti video gue sepi. Iya benar-benar. Berarti itu selalu di atas klaimnya? Biasanya begitu. Tapi kan gini, yang namanya klaim itu dia berdasarkan uji. Uji itu ada macam-macam. Ada yang pakai WLTP, World Harmonized Testing Program apa gitulah. Ada NEDC, New European Driving Cycle. Ada yang punya Cina CLTC. Terus ada yang terakhir tuh punya India namanya ARAI. Tapi itu yang menurut gua jangan dipakai lah kalau itulah. Jauh banget antara real life sama klaimnya gitu. Dia, contohnya di Citroen E-C3 kan dia pakai ARAI itu. Nah itu biasanya dia ngomongnya 320 padahal nyatanya paling cuma 200-an. Nah CLTC itu masih di bawahnya ini WLTP. Yang sekarang dipakai tuh banyak WLTP. Nah, terus kalau NEDC itu sebelum WLTP. WLTP ini lebih baru, jadi dibikin salah satunya karena ada mobil listrik pengetesannya. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan semua yang lo coba selalu di atas klaimnya? So far iya. Iya. Nggak ada. Biasanya kayak gini, Cing. Lu pernah nggak kehabisan bensin? Iya. Nah. Itu dari sampai habis itu kan jauh banget. Iya. Karena dia masih ada restnya kan? Iya, ada rest ya. Kurang lebih mobil listrik juga sama. Oh, jadi 0%-nya dia tuh masih ada kesempatan untuk mungkin diperkirakan untuk sampai tempat charge gitu ya. Iya. Jadi emang masih dikasih spare lah biar kita jangan stranded di jalan gitu. Iya. Nah, isu yang lain ada nggak selain habis baterai? Berhenti, mogok, mati mesinnya, Gue AC. pernah ini. Wuling REV gue baterai akinya yang 12 volt itu mati. Karena udah setahun lebih ya. Iya. Udah pasang audio, lampu juga udah diganti, soak, ya udah ganti aja akinya. Akinya. Nah, untuk yang fitur-fitur gitu memang dari aki, bukan dari aki. Karena kan dia jalannya di 12 volt. Ya. Jadi power window, lampu, radio itu semuanya jalannya di 12 volt. Kalau motor listrik itu rata-rata di 400 volt. Oh, iya. Terus dia juga kayak mobil konvensional kan dia ngisi aki kan? Kalau ini ngisi juga? Ngisi juga. Ada step down-nya buat ngisi. Oh. Jadi lebih praktis sebenarnya pakai mobil listrik ya? Iya, tapi gini, mobil listrik sama mobil bensin itu di Indonesia tuh mungkin nggak akan seperti di Eropa. Karena di Eropa, Amerika, Australia segala macam itu labor tuh mahal, Cing. Jadi kalau mobil rusak atau segala macam kita mau ganti itu dihitungannya per jam. Iya. Makanya mobil bensin itu mobil bekas yang udah 10 tahun segala macam itu udah nggak ada harganya. Udah murah banget. Iya. Di sini mobil 10 tahun tuh masih ada harganya, Cing. Iya. Jadi orang sini itu masih mikir harga jual kembali karena kalau ada kerusakan perbaikannya murah. Nah, mobil listrik itu kalau baterainya rusak mesti ganti dan gantinya nggak murah. Iya. Let's say kita dapat garansi 8 tahun. Kira-kira 8 tahun setelah warrantinya habis, harga baterai jadi berapa ya? Iya. Nah, itu yang masih jadi tanda tanya. Oh, kita belum sampai di situ tuh? Belum, karena mobil listrik di Indonesia belum ada yang 8 tahun. Oh, iya. Kalau dari harga ya, Kalau orang ngejual mobil listrik bekas, itu yang dipertimbangkan apanya? Kayak baterai health-nya gitu kalau baterai health-nya juga bisa. Cuma kalau itu ngeceknya mesti ke bengkel ya. Baterai health-nya tinggal berapa. Tapi yang gue bilang tadi, kalau kita beli mobil listrik second, dilihat dari kilometernya juga. Misalkan dia kan garisnya 160.000 kilometer 8 tahun. Oke, let's say kita belinya di 50.000. Ya kan, berarti kita masih ada pemakaian 110.000 kilometer lagi. Iya. Dan kalau misalkan nanti baterainya udah rusak, mesti ganti. Nah, mobil listrik kan nanti makin murah juga. Ini mendingan gua ambil mobil baru atau mobil ini gua kiloin. Iya. Gitu sih. Nah, penurunannya berapa rata-rata? Yang lo pernah beli tahu mobil bekas listrik second nggak? Mobil listrik bekas second sih kalau Ioniq 5 masih tinggi ya. Masih nggak kayak yang lain. Tapi gini, di Amerika itu data itu rata-rata mobil Tesla yang model S yang udah dipakai 8-10 tahun itu penurunan sekitar 20%.
Jadi yang tadinya bisa misalkan 500 kilo, ya kan? Ya udah sekarang tinggal 400 kilo. Oh. Nah harganya turunnya berapa? Wah kalau Tesla tuh di Amerika turunnya jatuh banget. Karena emang mobilnya juga jelek sih. Apa namanya? Tesla tuh apanya bagus. Sih yang jelek? Build quality-nya. Gue waktu di mana ya? Gue naik taksi Tesla tuh. Pertama kali gue naik mobil listrik di luar negeri lah. Tapi gue ngerasain apa ya, kayak gue ada di teknologi yang berbeda ya. Berbeda gitu. Karena ngeliat di tampilan layarnya tuh sampai orang lewat bisa ketahuan. Oh iya. Nah itu di mobil listrik lain gitu gak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung sih kalau itu sih. Sampai mobil di depannya mereknya apa juga dia bisa kelihatan. Bentuknya. Oh bentuknya iya? Bentuknya iya. Ya kalau itu mah Wuling Alves gue juga bisa. Wuling Alves yang harganya nggak nyampe 300 juta itu. Kalau depan kita ada truk, gambarnya truk. Di speedometer. Mobil Cina lagi. Oh Cina lagi ya. Iya. Jadi yang Tesla itu bisa juga. Dan bisa nyetir sendiri di tol. Cruise control. Adaptive cruise control sama lane keeping assist-nya. Jadi kalau udah naik itu udah santai, pegang aja setir. Ininya tetap harus dikendalikan. Kalau nggak dipegang, nanti dia akan ngasih tahu harus dipegang karena ADAS-nya masih level 2. Kan autonomous driving itu ada beberapa level sampai level 5. Nah, kalau itu kita harus ada fasilitas di jalanan ya sih untuk ADAS itu. Maksudnya penting, untuk jadi patokan si mobil itu apa ya? Yang penting garis jalannya bener. Mau di kiri mau di kanan gitu terserah. Sama aja, yang harus di tengah. Ada garisnya. Kalau garis yang nggak ada, ya dia nggak bisa baca karena dia pakai kamera kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Sekarang yang paling advance ADAS berapa? ADAS tuh kalau di luar itu ada namanya taksi Waymo sama robot taksi. Taksi nggak ada drivernya. Udah ada? Udah ada. Di California kalau nggak salah, sama di Las Vegas, sama di China. Robot taksi. Wah keren juga sih. Iya, jadi kita masuk, duduk, udah nggak ada drivernya, ininya nyetir sendiri, muter sendiri, asik ya? Ya itu karena memang fasilitas ininya udah mumpuni lah ya. Salah satunya itu, makanya nggak bisa di semua negara sih. Iya, di Indonesia lo pernah melakukan pakai ADAS ya? Mobil apa aja? Sering. Rata-rata kalau gua pulang pergi Klaten Jakarta pakai ADAS. Lebih nyantai, Cing. Di tol tuh khusus? Di tol. Udah nyetir sendiri aja. Kita pegang doang gitu kan. Nanti dia ngerem sendiri. Kalau kosong depannya ngegas lagi. Paling kita take over kalau di sebelah kanan ada lane hogger, kita ambil sen kiri, baru kita gas, susul, udah ADAS-nya jalan lagi. Kalau kita ya ambil alih nggak harus pencet-pencet lagi? Kalau ambil alih langsung otomatis dia akan pakai manual. Jadi gini, kalau yang lane keeping assist, yang baca jalur biar nggak belok-belok, itu cukup lampu sen aja, dia lepas. Kalau kita nggak pakai lampu sen, dia tuh kayak agak ngelawan. Nah, kalau yang gas, kalau di gas itu dia lepas gas masih balik lagi. Tapi beberapa mobil di gas tuh langsung mati. Tapi kalau rem, langsung mati dia, langsung kita take over manual. Semakin canggih aja berarti ya. Asik ya? Iya. Makanya mobil itu 3 tahun terakhir sama mobil 10 tahun terakhir itu perbedaan teknologinya luar biasa, Cing. Iya. Karena elektronik itu udah makin murah. Iya. Ya kan? Nah, kalau mobil konvensional nih, apa yang bikin lebih menarik dari mobil listrik apanya sih? Orang masih beli mobil. Ya karena itu, Cing. Kalau menurut gue sih yang pertama, mobil konvensional itu lebih mudah diperbaikin. Jadi udah ada dari ratusan tahun. Ya bisa 100 tahun lebih ya. Orang udah tahu teknologinya, orang udah tahu apa yang mesti diganti segala macamnya, ya udah lebih gampang lah. Dan Indonesia itu labornya masih murah banget. Jadi kita turun mesin itu jasanya aja bisa nggak nyampe 10 juta. Iya. Coba turun mesin di negara kayak Australia, Eropa gitu. Hitungannya kan per hour. Wah itu turun mesin jasanya bisa 100 juta. Iya. Mendingan beli mobil baru kan? Iya. Kalau lo pernah ini nggak dapat data berapa cepat sih kenaikan konsumen beli mobil listrik di Indonesia? Kalau di Indonesia masih sedikit ya. Kemarin tuh ngeliat kalau nggak salah belum sampai 10.000 unit deh. Kalau nggak salah 2022 kemarin. Itu masih lebih banyak Jakarta memang masih. Tapi gua di Klaten tuh sering lo lihat Wuling REV loh, sama Ioniq 5 loh. Di desa loh. Di desa ya? Iya. Nggak di desa, lo kota semua kecil kali, lah. punya lo semua kali? Ya enggak lah. Ya siapa tahu disawain di situ ya. Enggak lah. Iya. Sering loh gue lihat loh. Banyak loh di Jogja, Solo itu
Dan biasanya orang pakai mobil listrik itu jadi mobil harian, dipakai tiap hari. Jadi gue pernah Hyundai bikin riset, terus gue tanya, gimana hasil risetnya? Bener nggak orang-orang tuh kalau pakai mobil listrik pasti dipakai harian? Iya, 9 dari 10 orang yang beli itu pakainya harian. Dengan habis itu pertimbangan mobil bensinnya nggak pernah kepake. pertimbangan lebih irit pasti ya. Iya, lebih enak, lebih irit. Kalau di Jakarta nggak kena ganjil genap. Ngecasnya banyak gak sih yang publik ini tempat umum? Kalau ngecas gitu? gini, Cing. Mantap kopinya. Iya. Air putih. Iya. Kalau gue jujur aja pakai si fast charging itu cuma pas lagi keluar kota. Karena alasannya? Karena kalau di rumah udah ada charger sendiri, ngapain? Jadi kalau punya mobil listrik tuh pasti ketakutan, ada namanya range anxiety. Kita tuh ketakutan mobil ini nggak nyampe. Iya, jaraknya Takut mobil, aduh, kan ada beberapa orang tuh kayak punya mobil bensin. Ada yang bensin setengah udah langsung ngisi. Ada yang udah banget baru ngisi. Baru ngisi, ya. Nah, kebetulan kita orang yang baru banget baru ngisi. Apa yang mau gokin lo sengaja. Iya, dan sayang juga kalau kita ngisi full besoknya ada yang sewa kan. Bener. Sedih kan. Iya. Kan balik harus full lagi. Kadang-kadang ada yang bandel juga sih ya. Iya kan males juga kita berantem cuma gara-gara itu bensin, ya kan. Ya. Gara-gara bensin. Nah, ketika pakai mobil listrik, awal-awal itu 50% tuh cas, 50% cas. Sekarang gua sama istri gua kalau di rumah itu, gua baru balik dari Jakarta mau jemput anak gitu. Yang ini kok tinggal 20% gua bilang. Itu masih banyak. Masih nyala AC-nya karena di 10% ke bawah itu AC-nya mati, cuma kipas doang. Oh, otomatis itu. Iya. Oke. Biar memperpanjang range-nya kan. Ya udah gue jemput anak pulang baru gue cas. Sampai segitunya karena let's say kalau 100% itu 300 kilo. 20%-nya berapa, Cing? Masih ada 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo mau kemana? Jauh. Nah, lo selama lo di Klaten, ngecas berapa kali? Seminggu sekali lah. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Paling ke sekolah anak 5 kilo sekali jalan. Bolak-balik ya sehari 20 kilo lah. Seminggu sekali lo ngecas dan ngecasnya berapa lama? Tinggal tidur aja, nggak pernah dihitung. Nggak apa-apa tuh, udah penuh nggak usah di... Tinggal emang HP Nokia zaman dulu. Udah apa tuh namanya tuh? Namanya sekarang dia akan berhenti ngecas kalau udah full. Otomatis. Oh. Zaman Motorola StarTech ya? Iya. Lucing. Microtech Elite tuh. Iya. Jadi kalau lu memang sangat rekomendasikan kalau untuk orang yang punya uang, yang mau beli mobil kesekian, beli mobil listrik aja untuk hari-harian. Enggak, kalau gue lebih gini. Kalau lu mau beli mobil yang pertama, cari mobil yang all-rounder. Itu maksudnya all-rounder tuh? Semua yang lu butuhin tuh ada di situ. Oke. Jadi jangan ngomongin lu mobil pertama pengennya yang 2 pintu gitu kan. Sedangkan lu butuhnya keluar kota segala macam gimana? Mobil kedua, ketiga, 4 terserah. Jadi kalau lu udah punya mobil yang all-rounder, udah mobil kedua, mobil listrik apa segala macam enak. Tapi kembali lagi, lu tipikal orang kayak gimana? Jadi advice gue tuh buat tiap orang tuh beda-beda, gue lihat dari orangnya. Kayak contohnya teman gue baru pertama kali beli mobil, gue bilang, "Udah lu beli Calya Sigra aja." Wah, meremehkan gini-gini. Lah enggak, lu baru belajar nyetir. Kalau lu nabrak segala macam nggak terlalu sayang. Ya betul. Akhirnya dia beli Expander Cross, ya kan? Nggak nyampe sebulan udah banyak bocel. Terus, aduh sayang banget ini mobil bolak-balik bengkel mulu, ya kan? Kalau lu beli Calya Sigra kan nyerempet, ya udahlah jalan lagi lah ya. Maksudnya nggak usah langsung didempul gitu loh. Enak gitu. Jadi depends on orangnya. Kalau lu kegiatan lu misalkan kerja di Sudirman, lu harus menghindari ganjil genap. Daripada lu beli 2 mobil, ya beli mobil listrik aja. Lebih nyaman juga ya? Iya. Kalau lu mau keluar kota, ya lu sewa mobil. Sewanya ke gua dah. Nah, silakan linknya di bawah ini. Iya. Iya, jadi mobil listrik yang memang sangat menjanjikan, apalagi untuk yang kayak ngantar anak sekolah. Iya. Yang jarak-jaraknya udah terukur ya. Gue ngabisin sehari-hari tuh ngabisin berapa kilometer yang udah ketahuan. Itu lebih enak pakai mobil listrik berarti ya. Dan terutama buat ibu-ibu ya, mobil listrik yang kecil tuh enak banget. Karena salah satu kenapa Ioniq gue taruh Jakarta sekarang, karena kan itu mobil percobaan juga kan. Jadi gue pengen itu mobil nggak akan jual sampai 8 tahun, 10 tahun. Gue pengen tahu baterai itu awet apa enggak. Dan ketika ada Wuling REV,
istri gue nggak mau pakai kegedean. Jadi kalau misalkan ada parkir tuh, gue disuruh mundurin mobil, dia mau keluar pakai itu. Oh. Karena ya kecil set, dia nemu toko buah hampir seret. Iya. Kan tahu sendiri ibu-ibu kan. Iya. Itu pakai SIM nggak sih? Pakai lah. Kadang-kadang pertanyaannya. Surat izin mengemudi aja ya. Iya. Sepeda listrik nggak pakai SIM? Nggak pakai. Motor listrik pakai, bedanya apa? Bedanya kecepatannya. Sepeda listrik bisa sampai 40 kayaknya deh. 30 kalau menurut undang-undang maksudnya. 25 apa 30 gitu. Kalau di atas itu harus pakai SIM, harus pakai STNK. Nah, kalau gitu kita ini aja naik motor tuh bilang saya nggak sampai 20 nih gitu. Nah, iya kecepatannya. Saya nggak pernah lewat dari 20 nih Pak gitu. Bapak harus tilang juga tuh sepeda listrik yang 30. Tapi gue pernah pakai sepeda listrik juga sampai jauh gitu ya. Emang nggak ditilang sih. Iya ya. Kan ini juga kenceng juga lewat apa namanya jalan rayanya. Iya, ya road bike aja sekarang bisa 60 km/jam. Nah, iya, pakai SIM ya? Nggak pakai SIM, Iya. nggak pakai listrik juga sih. Iya. Oke Ridwan, terima kasih udah berbagi nih. Sama-sama. Kayaknya apa namanya pegiat-pegiat otomotif memang cenderung setuju sama mobil listrik dengan segala pertimbangannya. Om Mobi gue tanya juga begitu, Om Fitra juga kayak gitu dengan angle yang berbeda-beda gitu. Tapi memang mobil masa depan kalau kata Om Fitra, kalau kita nggak mulai dari sekarang, betul. ntar kita ketinggalan gitu. Betul. Karena kan butuh orang yang beli juga untuk supaya teknologi ini meningkat di Indonesia. Iya. Dan sekarang kalau kita mau bikin mobil juga nggak susah amat kok. Iya. Mereknya sendiri, mobilnya mereknya Abdel gitu bisa. Di Alibaba bisa katanya ya? Bisa, tinggal maklon. Iya. Tinggal ganti label. Terus kalau kita mesennya banyak, mukanya dibedain dikit gitu, bisa. Bisa ya? Iya. Bisa. Di Alibaba lah lo belilah. Ya. Oke Ridwan, saya sehat terus. Kapan balik Klaten lagi? Besok kayaknya. Besok ya, salam buat anak istri ya. Sehat selalu. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.